With Christ in the vessel we can smile at the storm, smile at the storm, smile at the storm. With Christ in the vessel we can smile at the storm. Shalom adik-adik rumah. Shalom. Apa kabar? Luar biasa. Kakak Abang apa kabar? Luar biasa. Puji Tuhan, luar biasa kita dapat mengikuti ibadah orang. Nah, adik-adik rumah, sebelum kita memulai ibadah kita hari ini, ada baiknya adik-adik rumah persiapkan hati dan pikirannya. Untuk itu, mari kita bersaat teduh sejenak. Saat teduh dimulai. Amin. Adik-adik rumah. Adik-adik rumah tahu nggak lagunya Ingat Tuhan Melihat? Tahu nggak adik-adik rumah? Abang-abang? Mata Tuhan melihat itu Iya, bang iya liriknya. benar ya. Mata Tuhan melihat. Tahu nggak adik-adik rumah? Tahu Tahu, Bang. Bang. Oke, adik-adik rumah sekarang mari bangkit berdiri yuk. Bangkit berdiri yuk. Yuk. Kita memuji nama Tuhan yuk. Dengan judul Mata Tuhan Melihat. Mata Tuhan melihat apa yang kita perbuat, apa yang baik, apa yang jahat. Oleh sebab itulah jangan berbuat jahat. Ingat Tuhan melihat. Sekali lagi adik-adik. Mata Tuhan melihat apa yang kita perbuat, apa yang baik, apa yang jahat. Oleh sebab itulah jangan berbuat jahat. Ingat Tuhan melihat. Oke, dari rumah, mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan atas berkat Tuhan hari ini di mana adik-adik rumah dapat beribadah Tuhan dan memujikan memuliakan nama-Mu. Dan adik-adik rumah Bapa, kiranya Kau berkati hati dan pikiran mereka supaya bisa menerima firman-Mu yang disaringkan oleh hamba-Mu Tuhan. Tuhan, kiranya apa yang disampaikan hamba-Mu melalui firman dapat tersampaikan dan dapat dilaksanakan oleh adik-adik rumah. Terima kasih Bapa, berfirmanlah Bapa, kami siap mendengar-Mu. Di dalam anak-Mu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya, amin. Oke adik-adik rumah, sekarang abang tunggu diambil dulu Alkitabnya. Ayo diambil Alkitabnya. Sudah diambil Alkitabnya. Abang tunggu 1, 2, 3. Oke, abang anggap adik-adik yang ada di rumah sudah mengambil Alkitabnya. Sekarang buka Alkitabnya. Dari mana bang? Dari Efesus. Ya, Efesus itu adik-adik dari perjanjian baru. Nah, dari Efesus apa bang? Dari Efesus 4. Efesus 4 ya adik-adik. Sudah? Abang tunggu 3 detik. 1, 2, 3. Iya, Efesus 4 ayat berapa? Ayat 29 sampai berapa bang? Sampai yang ke-32. Sudah kelihatan? Sudah kelihatan Efesus 4 ayat 29 adik-adik? Ya, abang tunggu lagi ya. 1, 2, 3. Oke, abang anggap adik-adik semua yang ada di rumah sudah mendapatkan Efesus 4 ayat yang ke-29. Nah, abang akan membacakan buat adik-adik dan adik-adik di rumah memperhatikannya. Oke ya. Ayat yang ke-29. Janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun, di mana perlu supaya mereka mendengarnya beroleh kasih karunia.
Ayat yang ketiga pula adik-adik, dan janganlah kamu menduakan Roh Kudus Allah yang memeteraikan kamu menjelang hari penyelamatan. Ayat yang ke-31, segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, dan fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu. Nah, demikian pula segala kejahatan. Dan ayat yang terakhir adik-adik, ayat yang ke-32, tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Oke. Ya adik-adik kan rumah, waktu abang mensayangkan firman, abang sudah tahu ya, adik-adik sudah tahu ya konteks dari Efesus ini adik-adik. Efesus ini ditulis oleh Paulus kepada jemaat Efesus. Nah, kali ini Paulus memberikan perikop kepada jemaat Efesus adalah judulnya manusia baru. Nah, dari manusia baru ini adik-adik, kita tahu nih si Paulus ini mengingatkan. Waduh, Paulus ini orangnya sering mengingatkan ya adik-adik kan rumah ya, mengingatkan kepada jemaat Efesus. Dan abang mau tanya nih sama adik-adik kan rumah, pernah nggak sih adik-adik marah? Ya, pernah ya. Pernah juga ya, abang juga pernah marah, adik-adik juga pernah marah. Siapa sih yang gak pernah marah, bang? Namanya juga manusia. Ya, benar sih adik-adik ya. Semua orang pasti pernah marah, semua orang pasti geram, semua orang pasti kesel adik-adik. Begitu juga abang, begitu juga adik-adik di rumah. Nah, terkadang adik-adik kita ketika marah adik-adik kita mengeluarkan apa? Ayo. Iya, mengeluarkan kata-kata kotor. Perkataan-perkataan kotor yang membuatkan kita adik-adik membuat kita tidak seperti anak-anak Allah. Nah, bagaimana sih bang anak-anak Allah itu? Nah, anak-anak Allah itu adalah anak-anak yang bisa mengeluarkan apa yang sesuai dengan kitab Efesus tadi, mengeluarkan kata-kata yang memberikan kasih karunia kepada orang lain. Jadi memberkati orang lain istilahnya. Perkataannya itu perkataan yang tidak menyakiti hati orang lain. Misalnya kalau teman kita bandel nih sama kita, misalnya menggangguin kita nih, sehingga kita adik-adik di rumah marah, kesel. Misalnya orang tuanya juga, misalnya nih orang tuanya nggak mengizinkan adik-adik untuk main keluar karena masa pandemi gitu loh. Semakin melonjak misalnya adik-adik, kita kesel, kita marah, kita pengen main aja keluar, tapi orang tua kita tidak memberikan kita main keluar, jadi kita marah gitu, kita mengeluarkan kata-kata kotor misalnya, aku nggak mau begini, aku nggak mau gini, kamu kura-kura, kamu lembu, kata-kata kotor yang dikeluarkan kepada orang tua lah, kepada teman lah. Nah, sehingga kita tidak mencerminkan anak-anak Allah. Nah, sebelumnya adik-adik, abang mau flashback nih, apa sih kemarin di Paskah itu adik-adik? Di Paskah kemarin khotbahnya itu adalah ketika kita sudah ditebus, maka kita harus mengikuti kepribadian Yesus. Nah, Yesus juga pernah marah adik-adik. Coba ayo kita ingat-ingat lagi yo. Yesus pernah marah, kenapa yuk? Iya, benar sekali adik-adik. Yesus marah waktu pada saat itu gereja bait Allah dibikin jadi kayak pasar, tempat jual transaksi berdagang begitulah. Jadi Yesus marah, diobrak-abriknya semua orang yang berdagang di bait Allah. Bayangkan nih, rumah bait Allah dibuat untuk berdagang, malah berdagang kayak pasar. Nah, sekarang adik-adik kita mikir, Yesus aja pernah marah bang, apalagi aku sebagai manusia yang penuh dengan dosa. Nah adik-adik, Yesus marah karena mengutarakan kebenaran. Dan Yesus tidak pernah mengeluarkan kata-kata kotor, malahan Yesus memberitahukan, mengingatkan orang-orang di situ untuk membuat bait Allah itu sebagaimana mestinya. Kalau bait Allah itu untuk beribadah, pasar itu tempatnya ada, bukan di bait Allah. Nah, begitu kita harus mengikut Yesus. Ketika kita marah adik-adik, kita harus mengeluarkan kata-kata kotor, mengeluarkan perkataan-perkataan
yang menyakiti hati teman kita, tapi kita harus mengeluarkan kata-kata yang mengingatkan. Misalnya adiknya mengganggu kita, bikin kita kesal, atau orang bikin kita kesal, misalnya kita mengingatkan adik-adik. Tugas adik-adik adalah mengingatkan dan mengampuni sesuai dengan ayat yang ke-32. Nah, begitu juga kalau misalnya orang tuanya melarang adik-adik main atau melarang adik-adik main game untuk belajar, ya jadi kita jangan kesal adik-adik. Jadi kita harus mengikuti perkataan orang tua. Ingat ya, perkataan orang tua ya. Ingat kalau kita harus menghormati orang tua kita, yaitu adik-adik ya. Dan adik-adik di rumah, itulah pesan Abang. Semoga kita, Abang dan adik-adik, kalau marah tidak mengeluarkan kata-kata kotor. Jangan tiba-tiba misalnya kita lagi marah, kita ucapkan kata-kata, kamu kerbau, kamu lembu, kamu rusa. Nah, itu kata-kata hewan ya, yang tidak memberkati orang lain, malah membuat orang lain semakin kesel nih, semakin orang mengganggu kita. Tapi kalau kita misalnya mengingatkan, kita adik-adik di rumah tidak menahan amarahnya, nah makanya kita bisa disebut setelah itu kita bisa menahan amarah kita bisa disebut sebagai anak-anak Allah. Iya, begitu adik-adik. Sharing dari Abang. Adik-adik di rumah, lihat cuplikan ini. 1 Yohanes 3 ayat 7b. Barang siapa yang berbuat kebenaran adalah benar, sama seperti Kristus adalah benar. Salam kakak-kakak dan abang-abang guru sekolah minggu. Ayat hafalan minggu ini adalah 1 Yohanes 3 ayat 7b. Bunyinya adalah, barang siapa yang berbuat kebenaran adalah benar, sama seperti Kristus adalah benar. Terima kasih. 1 Yohanes 3 ayat 7b. Siapa yang melakukan kebenaran adalah benar, sama seperti Kristus adalah benar. Terima kasih. Kak Abang, aku pengen bikin ayat hafalan. 1 Yohanes 3 ayat 7b. Barang siapa yang berbuat kebenaran adalah benar, sama seperti Kristus adalah benar. Dadah, Tuhan Yesus memberkati. Oke, adik-adik di rumah, kita sudah mendengarkan firman. Sekarang Abang ingin memberikan tugas buat adik-adik di rumah. Nah, tugasnya sangat gampang adik-adik, tinggal menyimak apa isi khotbah dari Abang. Dan yang adik-adik lakukan adalah tugasnya menyampaikan inti dari apa yang Abang sampaikan ya. Inti dari apa yang Abang sampaikan, jangan panjang-panjang, singkat aja tapi jelas, padat dan terarah. Oke ya, adik-adik di rumah, nanti direkam papa mamanya, nanti di-share di grup orang tua. Oke, adik-adik di rumah. Oke, Bang. Oke. Siap. Jadi Abang tunggu sampai jam 5 sore ya, adik-adik di rumah. Jangan sampai telat mengumpulkan tugasnya. Oke ya, adik-adik di rumah. Sekarang adik-adik di rumah bangkit berdiri dan kita mau mengumpulkan persembahan. Lihat barcode-nya dan kita mau nyanyikan lagu Betapa Hatiku. Tahu kan adik-adik di rumah semua? Tahu, Bang. Ya. Kau memilikiku
adik-adik yang di rumah, mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Bapa atas berkat-Mu, terima kasih atas pimpinan-Mu Tuhan. Dan pada hari ini kami telah selesai beribadah Tuhan. Kiranya Tuhan, biarlah firman-Mu yang disampaikan oleh guru-guru sekolah minggu bisa dilaksanakan oleh adik-adik sekolah minggu Bapa di kehidupan mereka masing-masing. Karena Tuhan berkati juga adik-adik kami di rumah, berikan kesehatan, kekuatan, dan juga Bapa, kiranya Tuhan sekolah mereka, kiranya Tuhan yang memberkati mereka Bapa, berikan kepintaran walaupun di masa-masa sulit ini Tuhan. Biarlah adik-adik kami bisa menikmati pendidikan melalui online Tuhan. Berkati juga Bapa orang tua mereka Bapa yang mencari kebutuhan mereka Bapa, berkati orang tua mereka, berikan kesehatan, kekuatan, serta jauhkan daripada penyakit Bapa, agar Bapa orang tua dari adik-adik kami bisa memenuhi kebutuhan adik-adik kami. Begitu juga dengan kebutuhan lainnya Tuhan. Kami juga berdoa buat guru-guru sekolah minggu, kiranya Kau berkati guru-guru sekolah minggu Tuhan, berikan kesehatan, kekuatan Tuhan, supaya guru-guru sekolah minggu semakin semangat melayani Bapa dan juga bisa menyapa adik-adik di rumah melalui ibadah orang masing-masing Bapa. Terima kasih Bapa, kami sampaikan doa kami Bapa, yang Kau sempurnakan melalui doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami, dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Segitu dulu ibadah kita hari ini adik-adik. Selamat hari Minggu semuanya. Selamat hari Minggu.